Setelah melapor ke mamanya, Sheila ibunya ini pun langsung memutuskan untuk melaporkan berita hilangnya Sierra kepada polisi malam itu juga. Ya, untungnya laporan tersebut langsung ditanggapi cepat pula sama polisi, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal lagi. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Langsung aja lah. Oke, jadi kasus kali ini melibatkan seorang wanita yang bernama Sierra Jogin. Jadi Sierra Catherine Jogin ini, atau yang sering dipanggil dengan Sierra Jogin, lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1996 di Sylvania, Ohio. Ibunya bernama Sheila Vakulik dan ayahnya bernama Tom Jogin, Wak. Nah, dari pernikahan orang tuanya ini, mereka hanya dikaruniai satu orang anak, ya si Sierra Jogin ini aja. Mereka hidup sebagai keluarga kecil yang sangat harmonis dan juga bahagia. Tapi sayangnya, Wak, kehangatan keluarga mereka ini tidak berlangsung lama. Gegara apa? Gegara tidak lama setelah itu kedua orang tua si Sierra ini bercerai. Setelah kedua orang tuanya bercerai, Sierra pun lebih memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya si Sheila dan juga suami baru ibunya di sebuah pedesaan yang bernama Metamora yang terletak di kota Fulton County di Ohio juga, Wak. Dan FYI, Metamora ini merupakan sebuah desa yang hanya memiliki populasi kurang dari 600 orang aja, sehingga apa? Tidak banyak rumah-rumah warga yang ada di sana ya. Sebagian besar wilayah di Metamora ini justru didominasi oleh perkebunan jagung yang memang sangat luas sekali. Saat malam tiba, Metamora ini berubah menjadi desa yang sangat sepi dan gelap karena memang jalanan di desa itu tidak dilengkapi sama lampu-lampu jalan sebagaimana di kota-kota pada umumnya. Pada saat itu, Wak, ya, sekarang mungkin udah berubah. Nah, lanjut lagi ke tentang Sierra ya, Wak, ya. Jadi setelah beranjak remaja, Sierra ini tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan juga ceria. Sierra ini dikenal sebagai seseorang yang memang memiliki jiwa petualang yang juga hobi berolahraga. Dia menguasai berbagai jenis olahraga, Wak. Mulai dari basket, bisa dia voli, renang, sampai berkuda. Pokoknya aktif kali lah Sierra nih. Nah, berkat sikapnya yang sangat aktif dan hangat itulah, Wak, Sierra ini selalu dikelilingi banyak teman di sekolahnya. Pada saat dia duduk di bangku SMA, Sierra ini mulai dekat lah sama seorang laki-laki yang bernama Josh Kolasinski. Dipanggil Josh. Selama berpacaran sama Josh ini, Wak, Sierra ini sudah melewati banyak hal bersama. Bisa dibilang Sierra ini menghabiskan masa remajanya untuk tumbuh bersama dengan kekasihnya itu. Josh ini sering sekali mendukung Sierra dalam kegiatan olahraganya. Begitu pula Sierra yang selalu hadir menjadi supporter utama Josh di setiap pertandingan sepak bola yang memang diikuti sama Josh. Josh pemain bola juga waktu itu. Pokoknya mereka berdua nih saling mendukung satu sama lain lah, Wak, di momen-momen penting di hidup mereka berdua. Dan setelah lulus SMA nih, Sierra pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Toledo dengan mengambil jurusan Human Research. Saat kuliah ini dia harus merantau lah ini ke Toledo. Memang jauh nih, Wak, dari Metamora. Dan akhirnya tinggal berjauhan dengan kekasihnya Josh. Meskipun menjalin hubungan LDR, Wak, hubungan Sierra dan Josh ini tetap berjalan lancar dan baik-baik saja. Nah, terus pada awal tahun 2016, Wak, Sierra ini menjalani program magang di perusahaan milik pamannya, sehingga dia pun memutuskan untuk mengambil kuliah online yang memang bisa dilakukan dari rumahnya yang ada di Metamora. Selain karena memang alasan magang, Wak, Sierra kembali lagi ke Metamora ini karena dia juga nggak mau berjauhan terlalu lama sama pacarnya si Josh. Udahlah, kalau memang bisa online, aku balik kampung aja lah dulu, kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah balik kampung ke Metamora ini, dia pikir bakal baik-baik aja. Ternyata Sierra seringkali dilanda rasa bosan waktu balik kampung nih. Sierra yang memang sudah terbiasa dengan kehidupan di Toledo yang serba riuh rendah gitu, Wak, mendadak merasa jenuh karena di kampung halamannya ini nggak banyak aktivitas yang bisa dia lakukan. Orang tempat kecil kok. Sehingga untuk mengusir kebosanannya, dia pun membelilah itu sebuah sepeda berwarna ungu yang rencananya akan dia gunakan untuk rutin berolahraga di Metamora. Secara kan memang Sierra ini nggak bisa diam juga orangnya, Wak, aktif juga dia nih kan. Dia pasti akan selalu mencari cara untuk bisa terus beraktivitas dan juga bergerak lah gitu. Nah, dia belilah ini sepeda ungu nih. Tepat setelah dia membeli sepeda itu, Sierra pun merasa semangatnya bangkit lagi nih, Wak. Dia tidak sabar untuk bisa segera memamerkan ini sepeda sama pacarnya si Josh. Hingga akhirnya pada suatu sore, tepatnya tanggal 19 Juni 2016, Sierra yang baru beli sepeda barunya memutuskan untuk pergi ke rumahnya si Josh dengan mengendarai sepeda barunya itu. Bentar lagi mau gue pamerkan sama pacarku, kata gitu. Setelah bertemu sama si Josh, Sierra pun langsung berkata dengan girang, sayang tau nggak, aku baru beli sepeda baru, bagus kan, kata
katanya. Dan sekarang aku nggak akan bosan lagi lah di Metamora. Aku mau sepedaan terus tiap sore, kata dia. Oh iya bagus ya sayang ya. Nanti kita sepedaan sama-sama lah ya, kata siapa? Ayo lah yang ayo. Gimana kalau sore ini aja kita sepedaannya? Dia ngajak si Josh nih. Aduh kalau hari ini aku nggak bisa yang, soalnya aku ada janjian nih ketemu sama temen aku. Lain hari aja lah ya. Tapi sekarang kamu pulang aja dulu, nanti biar aku yang anterin, kata si Josh. Oh gitu ya udahlah aku balik aja lah, anterin ya yangnya. Iya mau diantarnya sama si Josh kan. Singkat cerita sekitar jam 6 sore Josh pun mengantarkan Sierra pulang dengan mengendarai sepeda motor si Josh. Tapi di sini tuh Sierra nggak dibonceng sama motornya, makanya dia bawa sepeda nih. Sierra tetap menaiki sepedanya sedangkan Josh mengikuti dia dari belakang nih. Jadi iring-iringan. Di perjalanan balik ini mereka sesekali bercanda sembari menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat dari sepanjang perkebunan jagung di sore hari itu. Kalau di sana memang banyak kali kebun jagung. Dan untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka, Josh pun mengeluarkan handphonenya untuk mengambil video si Sierra yang lagi menaiki sepeda barunya ini. Nah, cekrek sekali. Tas, ini ada foto ya kan. Dan geos lagi set. Nah, saat sudah hampir mendekati rumahnya Sierra tiba-tiba bilang lah sama pacarnya, sayang udahlah sayang, sampai sini aja kamu nganternya, ini udah deket kok, kata si Sierra. Bener yang kata pacarnya, udah aku anterin aja lah sampai rumah, nggak apa-apa kok, nggak usah lah sayang, sampai sini aja lah, katanya, nanti kamu telat pula ketemu sama temenmu, udah tenang aja, nanti aku janji aku bakal ngabarin kamu kalau aku udah nyampe rumah, kata Sierra minta diberhentikan di situ aja, bukan diberhentikan, sampai di situ aja nganterinnya. Oh ya udahlah kalau kayak gitu, hati-hati yang ya, aku balik dulu, nanti aku kabarin kamu, jangan lupa kabarin aku juga ya kalau udah nyampe rumah, kata si Josh. Ada tuh mereka pun akhirnya berpisah di persimpangan jalan yang memang tidak jauh dari rumahnya si Sierra. Waktu itu sebelum balik juga si Josh sempat memberhentikan motornya untuk memberikan kecupan kecil di keningnya Sierra. Udah sayangnya hati-hati, muah, kata dia sekali. Tapi sayangnya kecupan sore itu menjadi kecupan terakhir Josh untuk Sierra. Karena setelah itu ada sebuah peristiwa tragis yang menimpa Sierra. Kejadian apa Nadia? Masuk. Nah setelah mengantar Sierra di persimpangan jalan tadi, Josh langsung pergi lah itu kan menuju rumah temennya, kan memang udah janjian tuh. Sesampai di sana, Josh ngobrol-ngobrol, main-main sama kawannya sambil menunggu kabar dari si Sierra. Kan Sierra bilang mau ngabarin nyampe rumah tuh. Ditunggu kok Sierra belum ngirimin pesan ke aku nih. Kok dia nggak ada nge-text, nggak ada WhatsApp, kemana anak ini? Nah karena nggak ada kabar, Josh jadi sedikit khawatir kan. Harusnya dia udah ngabarin dari tadi nih, kok nggak ada. Tapi di sisi lain dia tetap berusaha berpositif thinking. Oh mungkin Sierra nyampe rumah langsung tidur ya, makanya belum sempat ngechat aku, ya wajar lah, mungkin capean juga dia, nanti pasti dia ngabarin aku, dalam hati si Josh. Nah di sisi lain sekitar jam 9 malam Sheila, ibunya si Sierra ini kan ceritanya baru aja pulang dari sebuah acara. Nah pada saat sedang memarkirkan mobilnya di garasi, dia nyadar nih, dari luarnya dia nyadar, kamar tidur anak aku yang ada di lantai 2 kok gelap ya, nggak biasanya gelap ini. Meskipun merasa sedikit janggal, Sheila pun mengabaikan hal itu dan berkata, oh ya udahlah, tumben aja si Sierra jam segini udah tidur, kata dia, mungkin dia kecapean, udahlah biarin aja gitu kan. Dah masuklah dia dalam rumah, itu jam 9 malam tuh ya. Tapi feeling ibu yang memang gak akan bisa dibohongin kan. Akhirnya sekitar jam setengah 11 malam, Sheila ini pergilah ke kamar anaknya untuk mengecek langsung nih keberadaan si Sheila. Dan di saat buka pintu, disitulah dia terkejut ketika dia mendapati bahwa si Sierra tidak ada di dalam kamar. Sheila langsung kaget dan dia tuh gak bisa berpikir positif. Karena apa? Karena itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa. Sierra ini jarang kali meninggalkan rumahnya pada saat larut malam, nggak pernah. Dia ini anak rumahan kali kalau malam. Sekalipun diajak sama si Josh tuh, dia lebih memilih udahlah di rumah aja, si Josh yang ada di rumah biasa ya. Nah Sheila yang panik pun langsung ngubungin satu orang yang paling dekat sama anaknya. Siapa? Josh, pacarnya ya kan. Udah dia langsung telepon si Josh. Halo nak Josh, kamu lagi sama Sheila nak? Ini kok Sheila nggak ada di rumah? Tumbenan jam segini kalian belum pulang. Sama kamu kan dia Josh, kata mamanya. Dengar itu terkejut lah si Josh. Loh Ibu, Sierra belum pulang kah Bu? Tadi sekitar jam 7 malam dia udah kuanterin dekat rumah kok Bu. Harusnya udah sampai dari tadi. Saya pikir dia malah tidur, soalnya dia juga gak ngabarin saya, kata si Josh. Dengar penjelasan si Josh, makin overthinking lah lagi Sheila kan. Dia makin lagi mencemaskan keadaan anak satu-satunya ini. Nah udah nih, mama udah cemas. Di sisi lain, Josh yang memang mengetahui kalau Sierra belum pulang, dan dari tadi dia juga udah mengkhawatirkan pacar yang gak ada kabar, langsung ngambil kunci mobilnya dan mencari Sierra di tempat mereka terakhir kali berpisah tadi. Pergi dia lagi
lagi nih ke titik mereka berpisah, ya kan? Pada saat itu Josh ini berpikir kalau Sierra ini mungkin saja mengalami kecelakaan. Entah mungkin dia tertabrak apa, tetap tabrak truk kah, tertabrak mobil kah, sehingga dia jatuh ke parit yang memang berada di kanan kiri jalan itu. Dia jatuh, dia pingsan, nggak sadarkan diri nih. Karena seperti yang aku bilang tadi, Wak, desa Metamora ini kan kalau malam gelap, nggak ada lampu-lampu jalan, ya kan? Hal itulah yang membuat Josh ini berpikir bahwa ada truk ataupun mobil yang tidak melihat keberadaan Sierra lagi bersepeda itu, sehingga dia pun tidak sengaja nabrak si Sierra. Gitu pikirannya siapa ini Josh? Dia carilah keliling dekat titik-titik kan, turunlah dia dari mobil apa segala macam. Sampai 30 menit lamanya dia melakukan pencarian, Josh juga tetap tidak menemukan Sierra, Wak. Akhirnya pada malam itu juga, setelah melapor ke mamanya, Sheila ibunya ini pun langsung memutuskan untuk melaporkan berita hilangnya Sierra kepada polisi malam itu juga. Ya, untungnya laporan tersebut langsung ditanggapi cepat pula sama polisi, Wak. Pada saat itu polisi merasa kalau kasus hilangnya Sierra ini merupakan kejadian yang sangat janggal karena dia menghilangnya pada saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya, which is kan jaraknya dekat kali itu kan. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun segera langsung mencari keberadaan Sierra berdasarkan ciri-ciri yang ditunjukkan Josh ke polisi melalui video yang dia rekam tadi sore tuh. Kalian ingat kan si Josh kan sempat videoin si Sierra waktu bersepeda tuh. Dari video itu terlihat jelas bahwa Sierra memakai setelan baju olahraga berwarna kuning menyala, memakai kaos kaki berwarna hijau, dan juga menaiki sebuah sepeda warna bunggu. Nah, berbekal dari video itulah polisi pun langsung mencari Sierra di ladang jagung dekat sana sampai ke parit-parit yang ada di seluruh wilayah Metamora itu. Nah, pada saat polisi sedang melakukan pencarian dengan cara menyalakan senternya di antara rimbunnya ladang-ladang jagung itu, tiba-tiba mereka mendapati bahwa ada sesuatu yang berkilau di antaranya. Set, kok ada yang berkilau tuh, ting 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 gitu kan. Nah, setelah mendekati kilauan tersebut, polisi pun dibuat terkejut karena ternyata sinar tersebut berasal dari lampu kecil yang menempel di ban sepeda milik si Sierra. Sepedanya si Sierra itu, Wak. Sepeda itu terparkir di sela-sela tanaman jagung, Wak, sehingga membuat polisi berasumsi bahwa sepeda itu bukan diparkir begitu saja, melainkan sengaja disembunyikan di sana supaya keberadaannya tidak diketahui orang lain, ya kan? Dan polisi pun langsunglah mengambil sepeda itu untuk diamati lebih lanjut lagi. Waktu dicek secara lebih detail, Wak, setelah diamati dalam-dalam, ditemukanlah itu ada bercak darah di bagian pedal dan juga di bagian stang sepeda ungu tuh. Kok ada darahnya nih, kata polisi kan. Dengan ditemukannya sepeda Sierra ditambah lagi dengan adanya bercak darah gitu, keluarga Sierra yang dikabarin pun makin cemas lagi memikirkan keberadaan Sierra. Mana Sierranya? Mereka sudah merasa bahwa ada sesuatu yang buruk sudah terjadi pada Sierra, Wak. Itu sepedanya aja ketemu tuh, Sierra nggak ada, Wak. Dan ternyata sayangnya dugaan mereka benar, Wak. Keesokan harinya nih, pas kali besoknya, polisi menemukan sepasang kaos kaki berwarna hijau dan juga sebuah kacamata yang tidak lain tidak bukan itu adalah milik siapa? Sierra. Gak cukup sampai di situ aja, Wak. Lebih ngerinya lagi nih, kalian ingat ya? Lebih ngerinya lagi, polisi menemukan ada sebuah obeng berwarna orange, di mana bagian ujung obeng itu udah berlumuran darah kering. Macam mana, Wak, mau positive thinking tuh kalau jadi keluarga si Sierra kan, Wak? Udah ditemukan dekat apa tuh, dekat kaos kaki itu. Berita kehilangan Sierra dan juga ditemukannya barang-barang yang sangat mengagetkan ini dengan cepat langsung membuat heboh seluruh penjuru kota, Wak. Mereka pun berusaha berbondong-bondong untuk mencari keberadaan Sierra. Ini barang-barang buktinya, barang-barang Sierra udah ketemu, Sierranya mana? Tentunya mereka masih berharap Sierra masih dalam keadaan hidup kan, Wak. Nggak usah lah negative thinking kali. Semoga dia masih bertahan lah ini walaupun dia mungkin luka, ya kan? Dan nggak berhenti sampai di situ aja, Wak. Di tengah ramainya pemberitaan itu, tiba-tiba datanglah ini ada seorang petani yang nelpon polisi Metamora. Dia bilang, "Pak polisi, saya punya satu barang bukti yang mungkin saja bisa membantu kalian menemukan Sierra, Pak. Cobalah sekarang Bapak datang ke rumah saya, alamatnya di sini," kata dia kan. Datanglah polisi ke rumah dia. Nah, sesampainya polisi di sana, Wak, si pelapor tadi atau si petani tadi itu langsung memberitahu polisi bahwa, "Pak, tepat di hari ketika Sierra dinyatakan menghilang, saya sama anak laki-laki saya itu lagi ngendarain truk kami di area County Road 6, Pak. Yang ternyata itu adalah area di mana Sierra terakhir kali terlihat sama si Josh, ya. Nah, waktu saya lagi fokus-fokus nyetir gitu, Pak, saya nengok ada helm, Pak, helm sepeda motor yang tergeletak di tengah jalan. Karena saya menganggap helm itu bisa membahayakan pengguna jalan, ya. Akhirnya saya suruh anak saya buat ngambil helm itu. Nak, tolong ngambil, lemparkanlah ke bak bagian belakang kita tuh.
tuh. Nanti nggak nampak orang, udah tahu jalan ini gelap tuh, pleset kata dia gitu kan. Dan diambil sama anaknya, ditaruh di bak belakang. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanan kembali ke rumah. Jadi Pak petani ini sempat menemukan helm di titik tempat Sierra terakhir kali ditemukan kan. Setelah dengar penjelasan dari si Pak petani ini, polisi nanya lah, terus di mana helm itu? Coba kamu tunjukin, kami mau lihat. Nah itulah Pak, saya mau liatin ke Bapak nih. Coba Bapak periksa dulu ya. Nah si petani pun menyerahkanlah helm itu kepada polisi. Dan setelah menerima helmnya, polisi mendapati bahwa ternyata di bagian luar helm itu ada beberapa bercak darah juga. Ini di mana Bapak temui ini? Bapak antar kami ke sana. Diantar lagi sama Pak petani itu ke tempat titik helm itu ditemukan. Pak kalau nggak salah di sinilah Pak, kata dia kan. Nah, setelah diselidiki sama polisi lebih lanjut, ternyata di sana polisi menemukan bukti baru, yaitu jejak ban sepeda motor di lokasi yang memang nggak jauh dari ditemukannya helm tuh. Berdasarkan penemuan kedua barang bukti baru ini, which is helm sama si jejak ban ini, polisi dengan cepat langsung menyimpulkan bahwa seseorang yang mengendarai sepeda motor lah kemungkinan yang sudah melakukan tindak kejahatan kepada si Sierra. Dan sebagaimana kasus kriminal pada umumnya, apabila terjadi sesuatu pada korban, maka orang pertama yang paling dicurigain sama polisi siapa? Orang terdekat. Di kasus ini polisi langsung mencurigai siapa? Si Josh lah. Mereka langsung mencurigai bahwa Josh ini ada kaitannya dengan menghilangkan si Sierra Joggin. Secara satu, Josh orang terdekat. Kedua, Josh yang terakhir nengok siapa? Si Sierra. Yang ketiga, Josh naik motor pula ya kan. Waktu terakhir kali detik-detik siapa si Sierra nih kan. Itu udah kecurigaan polisi nih, udah bisa dikantongin nih barat nama dia. Dan untuk membuktikan kecurigaannya ini, polisi pun langsung panggil si Josh untuk diinterogasi. Nah mengetahui polisi yang sekarang justru berbalik menuduhnya, Josh dengan sedih berkata, gak mungkin lah Pak, aku menyakiti orang yang paling aku sayang Pak. Kami itu udah berpacaran 7 tahun, bahkan kami ini udah ada rencana mau nikah Pak setelah dia lulus kuliah. Jadi untuk apa aku culik dia, kata si Josh. Dengar penjelasan Josh kayak gitu, polisi nggak langsung percaya, Mereka terus mencari bukti-bukti dengan menggeledah rumahnya si Josh. Udah geledah rumahnya. Lagi. Geledah rumahnya. Kok aku nge-freeze? Dah tuh polisi pun langsung lah menggeledah rumah Josh dengan sangat detail hingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Josh betul-betul tidak terlibat dalam kasus hilangnya Sierra. Terbukti bersih, dia nggak ada ditemukan apa-apa, nggak ada hal-hal yang mencurigakan di rumah Josh ataupun si Josh. Ya, dan hal itu diperkuat setelah mereka mendapati bahwa helmnya Josh ada di dalam rumah itu dalam keadaan baik-baik saja. Berarti helm yang terjatuh tercampak ini bukan helm dia memang. Selain itu juga teman-teman nongkrong Josh di malam hari itu, mereka juga semua menjadi saksi bahwa di malam kejadian itu Bapak Josh memang sama kami antara jam segini sampai jam segini. Dan berdasarkan hasil interogasi dan juga penggeledahan itu, Josh pun bebas dari dugaan tersangka oleh polisi. Nah, bukan Josh, coret kata polisi kan. Pada saat itu polisi betul-betul merasa kewalahan kali dalam menyelidiki kasus ini. Secara Sierra belum ketemu nih, belum diketahui keberadaannya. Yang entah dalam kondisi hidup kan, entah dalam kondisi mati ya kan. Nah, di sisi lain terduga pelaku ini juga belum berhasil diidentifikasi siapa orangnya. Terduganya aja nggak tahu dong polisi ini siapa, Kalau udah ada terduga kan tinggal didalami lagi nih satu persatu. Ini nggak ada dong, si Josh aja tuh yang pertama. Habis itu bersih si Josh, habis itu nggak ada lagi di siapa-siapa dong. Nah, di tengah kebingungan itu polisi pun akhirnya mengumumkan kasus tersebut di media massa. Supaya apa? Supaya lebih banyak warga yang turut membantu polisi untuk memecahkan kasus ini. Dan setelah itu hari kedua nih berarti hari keduanya setelah berita hilangnya Sierra ini diliput di berbagai media, akhirnya di hari kedua ini polisi langsung mencium adanya angin segar, Di tengah kebuntuan itu muncullah ini seorang saksi kunci yang membuat pengusutan kasus ini pun segera langsung menemukan titik terang. Siapa saksi kunci ini? Apa kesaksiannya? Masuk. Nah, setelah berita menghilangnya Sierra Joggin ini viral di berbagai media di hari kedua ini, ada nih seorang wanita berusia 52 tahun bernama Robin Gardner yang memberikan informasi penting kepada polisi soal hilangnya si Sierra ini, Jadi nih, menurut Robin, pada tanggal 4 Juli 1990, which is 26 tahun sebelum si Sierra ini hilang. Sierra kan hilangnya tahun 2016 tuh, Ini dia beri kesaksian di tahun 1990. Nadia kok lama kali itu, Nadia? Dengar dulu. Jadi
ceritanya di tahun 1990 bulan Juli ini, Robin pernah mengendarai sepeda di sekitar ladang jagung yang memang tidak jauh dari rumahnya di Metamora itu juga, Wak. Nah, pada saat dia sedang fokus menaiki sepeda, dia mendengar ada sebuah truk yang mengemudi tepat di belakang dia. Nah, Robin pun berusaha meminggirkan sepedanya ke pinggir jalan, agak ke tepi biar truk itu bisa nyalip nih. Tapi Wak, bukan yang menyalip, truk itu justru menabrak sepedanya Robin walaupun Robin udah menepi, hingga Robin pun jatuhlah, terpentallah dia ke tanah. Ini sengaja loh Wak ditabraknya. Melihat Robin terjatuh, si pengemudi truk yang ternyata merupakan seorang pria yang diperkirakan berusia 30 tahunan saat itu, langsung turunlah dari truknya dan menanyakan keadaan Robin. Dia tanya, maaf ya Mbak, kamu nggak kenapa-napa, katanya. Robin pun menjawab singkat pertanyaan itu sambil berusaha berdiri untuk mengambil sepedanya yang memang tergeletak di jalan. Nah, tapi Wak, di saat Robin membalikkan badannya untuk mengambil sepedanya itu, di sanalah pria itu memukul bagian kepala belakangnya si Robin. Nggak pakai tangan Wak ya, pakai palu. Katanya. Dan nggak sampai di situ aja Wak, si pengemudi truk ini juga melukai lehernya Robin dengan sebuah obeng. Tadi udah gue suruh ingat, kalian kan ingat soal obeng. Tuh, dilukainya si Robin waktu itu, Wak. Di kondisi mendebarkan itu, untungnya ada itu sepeda motor melintas menuju ke arah mereka. Robin pun langsung teriak minta tolong, tolong aku dilukai sama si pengemudi gila ini. Dan pengemudi sepeda motor itu langsung berhenti dan si pengemudi truk ini sempat kabur, Wak. Singkat cerita, berkat pengemudi sepeda motor tadi, akhirnya nyawanya Robin bisa diselamatkan. Dan setelah menceritakan kisahnya itu kepada polisi, Robin bilang lagi, Bapak, sepertinya si pengemudi truk itu adalah pelaku di balik hilangnya Sierra, Pak. Saya warga asli sini. Dan juga plot yang terjadi 26 tahun yang lalu hampir sama seperti apa yang kalian temukan di tahun ini. Ada obeng dan lain-lain, kata Robin kayak gitu, Wak. Nah, dengar kesaksian dari Robin, polisi langsung bilang, iya juga ya. Oke, sebentar, kamu masih ingat nggak siapa orang itu? Saya ingat dengan jelas, Pak. Namanya James Worley. Setelah kejadian dia nabrak saya itu, Pak, dia memang sempat dipenjara tuh. Tapi setelah itu saya nggak tahu, Pak, kabarnya kayak gimana. Apakah dia masih tinggal di Metamora ini atau udah enggak? Soalnya kan kejadian itu udah 26 tahun yang lalu nih. Tapi ada rasa ketakutan dalam diri saya, Pak. Saya takut dia ini sudah bebas dan kembali melakukan hal yang sama. Itu kata si Robin. Mendapatkan jawaban itu, polisi dengan rasa sedikit lega bilang gini, wah ini nih, dia nih pasti pelakunya, kata polisi. Polisi itu langsung setuju gitu loh, Wak, dengan apa yang dipikir sama si Robin tadi. Bahwa apa yang dilakukan sama pelaku terhadap Sierra, modus operandinya hampir mirip dengan apa yang memang sudah dilakukan pada si Robin. Robin ditusuk pakai obeng juga. Nah, di 26 tahun kemudian, polisi juga menemukan obeng ada ujungnya darah juga. Dari sanalah polisi langsung menduga bahwa Sierra ini kemungkinan diculik oleh orang yang sama. Mereka nggak peduli udah 26 tahun yang lalu kah itu, nggak peduli, kita nggak apa-apa nih ngecek dia. Karena dia anak kampung sini juga, ya kan? Dan tanpa berlama-lama polisi pun langsung lawak datang satu persatu ke rumah yang ada di Metamora tuh. Untuk bisa mencari si James ini dan juga saksi mata baru, siapa tahu kan? Dan setelah bersusah payah mencari satu demi satu rumah yang ada di sana, akhirnya usaha polisi membuahkan hasil, Wak. Pria bernama James Worley ini ternyata masih tinggal di Metamora, Wak. Polisi pun langsung mendatangi si James dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Untung masih tinggal di sana deh ya. Dan selain melakukan interogasi terhadap James, Wak, polisi juga menanyai nih tetangga kanan, kiri, depan, belakang rumahnya si James. Depan nggak ada, belakang juga nggak ada, kanan kiri aja screenshot aja. Untuk bisa menggali informasi lebih lanjut tentang sosok James Worley ini. Dan menurut keterangan para tetangganya, Wak, James ini dikenal seorang pecandu alkohol yang diketahui sering sekali bertengkar hebat dengan istrinya. James ini bahkan diketahui pernah mengacungkan sebuah pisau sambil mengancam dan juga menghilangkan nyawa istrinya. Istrinya cerita, Pak, sama kami. Dan tetangga-tetangganya juga memberikan kesaksian bahwa memang betul James ini pernah dipenjara 6 tahun lamanya atas kasus penganiayaan terhadap Robin. Tapi masalahnya, Wak, baru aja dia menjalani 3 tahun masa hukuman, dia dibebaskan. Negara apa? Berkelakuan baik. Nah, dibebaskan, balik lagi dia ke rumah itu. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, polisi pun langsung gerak cepat menggeledah rumahnya James, Wak. Disitulah polisi menemukan ada banyak sekali, ada beberapa barang yang tidak lazim. Macam ada borgol, ada tali, ada topeng ski, bahkan ada sebuah lingerie wanita. Penemuan itu jelaslah bikin polisi makin curiga. Kenapa ada alat-alat ini di sini nih? Si James sudah pasti dipus terus sama polisi-polisi kan. Tapi dipus kayak gitu,
itu, James terus-terusan ngelak, Wak. Dah, ngelak lah siapa ini, si John kan? Si James kan. Polisi gak diam gitu aja, Wak. Polisi pun bergerak sendirilah dengan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Sierra di sekitar rumahnya si James. Dan tidak lama setelah itu, seekor anjing pelacak yang dibawa polisi pun langsung menemukan ada sebuah gundukan dangkal yang terletak kurang lebih 12 mil dari rumahnya James, Wak. Dan setelah digali, gundukan itu ternyata adalah gundukan yang mengubur jasadnya Sierra. Ketemu Sierra, meninggal Sierra di hari ketiga nih. Dengan demikian apa, Wak? Sierra Joggin akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016, tepat di hari ketiga setelah dia dinyatakan menghilang. Allah. Dengan ditemukannya jasad Sierra di dekat rumahnya, polisi yang memang udah curiga sama James pun langsung menetapkan dia sebagai tersangka. Penetapan itu didasarkan kronologi polisi serta juga hasil otopsi yang dilakukan pada jasadnya Sierra. Wah, memang ada DNA-nya si James di tubuhnya si Sierra. Polisi dengan jelas mengatakan bahwa James ini menghilangkan nyawanya si Sierra karena dia memang terobsesi dengan video nggak senonoh gitu loh, Wak, yang bergenre kekerasan. Nah, si Sierra ini diduga adalah korban random dia yang ingin dia jadikan tempat pelampiasan nafsunya. Dan kronologi kejadian ini dijabarkan oleh tim penyelidik adalah sebagai berikut. Jadi kemungkinan ini kronologi mereka ya. Di hari kejadian, James ini diduga sudah siap-siap nih, sudah bersembunyi nih di antara lebatnya tanaman jagung. Tepat ketika dia melihat Sierra melintas di depannya, James pun langsung melempar kepala Sierra dengan menggunakan helm. Udah nggak pakai palu lagi, Wak. Kenapa dilumpuhkannya pakai helm? Karena sepertinya si James ini ingin membelokkan pencarian polisi kepada para pengemudi motor aja, Wak, bukan kepada orang-orang biasa kayak dia. Makanya helm yang dilempar sama dia kan, Wak, untuk memperlambat pencarian lah kayak gitu. Ada tuh kan, setelah dihantamnya kepala Sierra langsung tidak sadarkan diri. James pun langsung membawa Sierra ke rumahnya. Dan di sanalah dia melakukan tindakan bejat, Wak. Dan setelah melakukan tindakan tersebut, di sanalah James tanpa berlama-lama dia langsung menghilangkan nyawanya si Sierra dengan cara dicekek sampai Sierra kehabisan nafas. Barulah mayatnya dikubur di tempat Sierra itu ditemukan dekat gundukan dangkal Nuha. Nah, inilah dia kronologi dari penyidik, Wak. Tapi udah sampai ditangkap kayak gitu, udah sampai diseret ke pengadilan. James Worley pula. James Worley ini juga tetap tidak mau mengakui perbuatan kejinya, Wak. Menurut James, Sierra ini meninggal karena dihilangkan nyawanya oleh orang lain yang secara random melewati area ladang jagung itu. Bukan saya tuh, Pak, mungkin ada orang random lain yang habisin si Sierra tuh, saya nggak tahu apa-apa, katanya. Tapi walaupun terus-menerus melakukan penyangkalan, Wak, pengadilan tetap mendakwa James bersalah atas 19 tuduhan sekaligus. Beberapa diantaranya adalah tuduhan pembunuhan berat, penculikan, penyerangan keji, perusakan barang bukti, serta penganiayaan mayat. Akibat perbuatannya ini, James divonis hukuman mati dan akan dijadwalkan untuk dieksekusi mati pada tanggal 20 Mei tahun 2025 nanti. Nah, terbukti bersalah, ketangkap si James ini. Jadi dia, ya Allah, random aja gitu loh, Wak, bunuh orang, astagfirullahaladzim. Dan sebelum aku menutup video ini, Wak, aku mau ngasih informasi sedikit atau memberikan update informasi tentang kabar-kabar orang-orang terdekatnya si Sierra. Jadi beberapa tahun setelah tragedi Sierra ini terjadi, John, masih ingat kalian pacarnya ini, dia langsung membuat sebuah pelatihan bela diri gitu loh, Wak, yang ditujukan untuk perempuan-perempuan di sekitar Metamora. Dia bikin ini supaya apa? Supaya kejadian serupa tidak terjadi kembali, supaya apa yang sudah menimpa pacarnya tidak menimpa wanita-wanita yang lain dan juga orang-orang lain. Dan gak cuma sampai di Jos aja, Wak, salah satu bibi kesayangannya Sierra, tantenya Sierra yang bernama Tara, juga membuat sebuah lembaga hukum non-profit yang bertujuan untuk membantu proses advokasi korban pelecehan seksual. Itu yang dibuat sama keluarga Sierra, Wak. Masya Allah, baik kali. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah memilukan dari seorang gadis cantik bernama Sierra Joggin. Ya Allah, miris sekali gitu loh setelah tahu bahwa Sierra ini menjadi korban kejahatan random. Dia nggak kenal sama pelaku, dia nggak salah sama pelaku, tapi dia habisi sama pelaku randomnya. Inilah hal yang bisa membuktikan kata-katanya Bang Napi dulu tuh, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, berhati-hatilah, Wak, dimanapun kalian berada ya, please. Selalu berdoa minta perlindungan Allah tiap kali keluar rumah. Insya Allah dilindungi, amin. Oke, jadi ya sudah sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe
supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.